Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Soli-Solihah kelas 4. Semoga masih tetap semangat belajar ya Soli-Solihah, meskipun sampai saat ini kita tetap belajar di rumah masing-masing. Nah Soli-Solihah, untuk pertemuan hari ini Soli-Solihah akan belajar bersama Bu Mary. Seperti biasa kita akan belajar matematika. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya nak. Sikap berdoa. Tangan di depan dada, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Nah baik Soli-Solihah, sebelum pembelajaran kita dimulai, silakan Bu Mary minta tolong dibuka buku paketnya di halaman 70. Hari ini kita akan belajar tentang materi pengukuran. Baik Soli-Solihah, untuk materi pengukuran ini kita akan membahas dua jenis pengukuran, yaitu ada pengukuran panjang dan pengukuran berat. Nah, kita bahas satu-satu ya Soli-Solihah. Yang pertama kita akan membahas tentang pengukuran panjang. Nah, untuk pengukuran panjang ini ada beberapa alat yang dapat digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Misalkan di sini Bu Mary mempunyai contoh, Bu Mary punya penggaris. Kemudian di sini juga ada meteran kain. Kemudian lalu juga ada meteran gulung. Nah, kita bahas satu-satu ya fungsinya. Baik Soli-Solihah, biasanya penggaris ini digunakan Soli-Solihah untuk menggaris pada pinggiran buku agar terlihat rapi. Nah, selain itu, penggaris ini juga berfungsi untuk mengukur panjang benda. Misalkan, mengukur panjang bolpen, mengukur panjang buku, mengukur panjang spidol, dan lain sebagainya. Nah, untuk alat ukur yang kedua, yaitu di sini ada meteran kain. Nah, untuk meteran kain ini biasanya sering kali digunakan oleh para penjahit untuk mengukur panjang atau lebar bagian badan, kemudian dijadikan pakaian. Seperti itu. Nah, untuk fungsi dari alat ukur yang ketiga yaitu meteran gulung, fungsinya yaitu biasanya meteran gulung ini digunakan oleh para tukang kayu maupun tukang bangunan untuk mengukur panjang dari misalkan dari kayu, kemudian panjang ubin, lebar sebuah ruangan, dan lain sebagainya. Nah, baik Soli-Solihah, setelah Bu Mary sebutkan beberapa contoh alat ukur, nah sekarang kita akan belajar tentang cara mengukur suatu benda. Baik Soli-Solihah, sebelum kita belajar tentang cara mengukur panjang sebuah benda, yang harus Soli-Solihah ketahui adalah satuan panjang dari alat ukur tersebut. Nah, misalkan di sini Bu Mary mempunyai sebuah alat ukur penggaris. Nah, pada penggaris ini untuk satuan ukurnya yaitu menggunakan sentimeter. Jadi jika Soli-Solihah perhatikan, panjang dari ujung kiri ke ujung kanan sebuah penggaris ini yaitu panjangnya kurang lebih sekitar 30 cm. Nah, jadi Soli-Solihah tepat di angka 0 ke 1 berarti panjangnya adalah 1 cm. Dari 0 ke angka 2. Bu Mary contohkan dulu ya nak ya. Misalkan Bu Mary di sini menggaris sepanjang ini. Nah, tepat di titik ini itu adalah angka 0. Nah, setelah itu, jika misalkan Soli-Solihah melangkah ke angka 1, berarti panjang dari bagian ini adalah 1 cm. Misalkan lagi, jika Soli-Solihah melompat ke angka 2, berarti panjangnya adalah 2 cm. Begitu juga seterusnya. Nah, selain satuan cm pada penggaris ini, ada juga yang namanya milimeter. Jadi, tiap 1 cm pada penggaris ini mewakili 10 mm. Jadi, jika Bu Mary tuliskan di sini 1 cm sama dengan 10
milimeter. Nah, mm di sini cara membacanya adalah milimeter, sedangkan cm adalah sentimeter. Nah, untuk mengukur panjang dari benda ini biasanya menggunakan satuan sentimeter maupun milimeter. Baik, sebagai contoh, misalkan terdapat suatu benda yang mempunyai panjang 2 cm. Nah, sedangkan yang ditanyakan berapa milimeter panjang benda itu. Nah, jadi yang Solih-Solihah lakukan di sini adalah merubah satuan sentimeter ke milimeter. Nah, caranya yaitu adalah dengan mengalikan 2 ini dengan 10. Kenapa Bu kok dikalikan 10? Iya, karena 1 cm adalah 10 mm, seperti itu. Jadi hasilnya adalah 20 mm. Contoh lagi, misalkan ada sebuah benda yang panjangnya 15 cm, harus diubah menjadi milimeter. Jadi cara yang dilakukan sama seperti yang di atas, yaitu 15 cm dikalikan 10, yaitu hasilnya adalah 150 mm. Nah, cukup mudah ya Solih-Solihah. Nah, kita akan belajar tentang bagaimana sih cara mengukur panjang suatu benda dengan menggunakan penggaris ini. Nah, untuk bendanya di sini Bu Mary sudah menyediakan. Bu Mary mempunyai 1 lembar kertas lipat. Nah, kita akan mengukur berapa ya kira-kira panjang dari kertas lipat ini. Nah, untuk cara mengukur yang pertama yaitu kita harus meletakkan penggaris ini tepat di atas kertas lipat. Nah, kita pepetkan. Nah, ingat, ujung yang pertama dimulai dari angka 0. Sedangkan ujung yang satunya adalah hasil dari pengukuran benda tersebut. Nah, kita lihat di sini Solih-Solihah, dimulai dari 0 sampai ujung satunya berakhir di angka 12. Oh, jadi ternyata panjang dari kertas lipat ini adalah 12 cm. Seperti itu. Cukup mudah ya Solih-Solihah. Baik. Untuk benda yang kedua, di sini Bu Mary mempunyai sebuah contoh. Bu Mary mempunyai sebuah pita berwarna merah di sini. Nah, pita ini akan Bu Mary ukur panjangnya. Bu Mary letakkan, dipaskan ke angka 0, paling ujung sebelah kiri. Kemudian kita lihat ujung paling kanan dari benda ini. Ujung paling kanan. Oh, ternyata di sini tepat di angka 21. Jadi, panjang pita merah ini adalah 21 cm. Seperti itu Solih-Solihah. Nah, sekarang Bu Mary akan memotong bebas dari pita ini. Misalkan Bu Mary potong sekian. Nah, kita akan mengukur lagi panjang pita ini. Kita ukur lagi. Oh, maaf. Mari potong lagi ya, Nak. Nah, ternyata Solih-Solihah setelah diukur kembali, pita tersebut panjangnya adalah 14. Tapi lebih beberapa bagian, yaitu di sini lebih 2 terlihat. Nah, apabila Solih-Solihah mengukur dan terjadi hal seperti ini, maka yang Solih-Solihah lakukan adalah membulatkan hasil dari pengukuran tersebut. Maksudnya dibulatkan adalah angka yang paling akhir Solih-Solihah bulatkan ke puluhan terdekat atau ke satuan terdekat. Jadi misalkan di sini lebih 2 sangat dekat dengan angka 14. Jadi panjang dari pita ini jika dibulatkan adalah 14 cm. Seperti itu. Sampai di sini paham ya Solih-Solihah tentang pengukuran panjang dari suatu benda? Baik Solih-Solihah,
Setelah tadi kalian belajar tentang pengukuran panjang, nah sekarang kita akan belajar tentang pengukuran yang kedua, yaitu pengukuran berat. Nah, alat ukur berat ini biasa kita sebut dengan timbangan. Nah, salih-salihah, timbangan itu ternyata bermacam-macam loh. Ada timbangan duduk, kemudian ada timbangan pasar, ada timbangan digital, ada timbangan badan, kemudian ada juga timbangan mekanik, dan lain sebagainya. Nah, dari bermacam-macam timbangan tadi, ternyata mempunyai fungsi masing-masing loh salih-salihah. Baik, nah untuk saat ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mengukur suatu benda menggunakan sebuah timbangan. Nah, baik salih-salihah, untuk pengukuran berat, kita biasanya mengukurnya dengan menggunakan alat yang namanya timbangan. Nah, di sini Bu Mary sudah mempunyai contoh, yaitu timbangan duduk. Nah, biasanya timbangan ini salih-salihah jumpai ketika salihah membantu bunda di rumah untuk membuat kue. Jadi timbangan ini biasa digunakan untuk mengukur berat telur, kemudian tepung, gula, dan lain sebagainya. Nah, dan jika salih-salihah perhatikan pada timbangan ini, jadi satuan baku yang digunakan biasanya adalah gram dan kilogram. Jadi, misalkan di sini Bu Mary mempunyai 4 butir telur. Nah, dari 4 butir telur ini akan Bu Mary coba timbang menggunakan timbangan duduk tersebut. Kita coba ya. Nah, salih-salihah, jika salih-salihah perhatikan, jarum pada timbangan ini menunjukkan tepat di tengah-tengah antara 200 dan 300. Jadi, berat dari 4 butir telur ini adalah 250 gram, seperti itu. Nah, semisal sekarang Bu Mary ambil 2 buah telur yang ada pada timbangan ini. Nah, ternyata jarum timbangan menunjukkan pengurangan di sini. Dari 250 tadi, sekarang menjadi 100 lebih 2 gram. 20 gram. Nah, jika terjadi hal seperti ini, sama seperti pengukuran panjang yang tadi, yaitu salih-salihah harus membulatkan ke angka yang lebih dekat. Karena di sini lebihnya 20 gram, maka dibulatkan ke ratusan terdekat, yaitu paling dekat berapa salih-salihah? Ya, paling dekat di situ ada 100 gram. Jadi, berat dari 2 buah telur ini adalah 100 gram. Baik salih-salihah, yang harus diketahui adalah satuan baku tentang alat ukur timbangan ini, yaitu menggunakan gram dan kilogram. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Jadi semisalkan 2 kilo artinya adalah 2000 gram. 3 kilo yaitu 3000 gram. Seperti itu salih-salihah. Baik salih-salihah, dari penjelasan Bu Mary tadi tentang pengukuran panjang dan pengukuran berat, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Nah, jika tidak ada, untuk mengetahui atau untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang sudah Bu Mary sampaikan, silakan dibuka buku paket matematikanya di halaman 73. Di sana ada Ayo Berlatih 3.2. Lalu dibuka juga di halaman 76, yaitu ada Ayo Berlatih 3.4. Nah, pada halaman Ayo Berlatih 3.2 di halaman 73 ini adalah latihan untuk salih-salihah tentang pengukuran panjang. Sedangkan yang di halaman 76 Ayo Berlatih 3.4 untuk mengetahui pemahaman salih-salihah tentang pengukuran berat suatu benda. Nah, salih-salihah silakan dikerjakan, dan jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih bingung, silakan bisa bertanya langsung kepada wali kelas masing-masing atau boleh juga langsung menghubungi Bu Mary ya.
Baik salih-salihah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Bu Mary mohon maaf. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Bu Mary akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.